undang-undang pemerintah Aceh lebih cepat dan lebih pasti ya, supaya Aceh lebih, yang kita harapkan lebih makmur lah. Berarti apa yang kita usulkan 8 pasal perubahan dan 1 pasal tambahan termasuk dana otsus 2,5% tanpa batas waktunya, harapannya harus diakomodir, Pak. Betul Tan. Ya Pak yang nyamong tadi ya. Yang hanya aku je. Pak Gub, tadi siang Balik DPR RI menyatakan bahwa Otsus Aceh dipastikan bakal diperpanjang. Itu mungkin seperti apa tanggapan kita? Ya kita inginkan seperti itu, diperpanjang sampai seumur hidup ya, seperti Papua. Kenapa Papua boleh, kita tidak boleh? Meski hujan membasahi kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa 21 Oktober 2025 malam, suasana hangat tetap membalut pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan rombongan Badan Legislasi DPR RI. Malam itu, dari ujung barat Nusantara, Mualim mempertegas satu pesan jelas dan gamblang, yaitu Aceh ingin masa depan yang lebih pasti melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Duduk berdampingan bersama para tokoh dari Forbes, DPR atau DPD RI asal Aceh, akademisi, kepala daerah dan pejabat SKPA, Mualim juga menyampaikan keprihatinan sekaligus harapan tentang masa depan Aceh. Katanya tidak bisa digadaikan oleh kebijakan yang stagnan. Revisi UUPA adalah mimpi besar rakyat Aceh, ujarnya lugas. Di balik pernyataan itu, tersimpan kegelisahan panjang soal ketimpangan kebijakan pusat daerah, masa depan dana otsus atau dana otonomi khusus yang akan segera berakhir, serta kekhawatiran akan pengabaian semangat perjanjian damai Helsinki 2005 sebagai fondasi utama perdamaian Aceh setelah konflik berdarah selama hampir 3 dekade. Itu sebabnya dana otsus yang diterima Aceh sejak 2008 menjadi tonggak utama pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Namun, dana otsus yang hanya diberikan selama 20 tahun sesuai dengan UUPA akan berakhir pada 2027 mendatang. Nah, bagi Aceh ini bukan sekedar soal dana, tapi soal eksistensi. Maklum saja, di tengah pertumbuhan Aceh yang masih di bawah rata-rata nasional, pengangguran tinggi serta ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, dana otsus diakui atau tidak telah menjadi infus yang menjaga denyut pembangunan di bumi Tanah Rencong. Makanya, Mualim menekankan bahwa revisi UUPA bukan upaya memperluas kekuasaan daerah, tapi untuk memastikan keberlanjutan dan penyesuaian kebijakan otonomi dalam rangka hukum nasional yang dinamis. Kami tidak minta lebih, kami hanya minta apa yang sudah menjadi hak kami dalam perjanjian damai, tegasnya. Menanggapi kekhawatiran Aceh, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa revisi UUPA tidak akan mengerus kekhususan Aceh. Justru kita ingin memperkuatnya agar selaras dengan sistem hukum nasional, ujar Bob. Salah satu kekhawatiran paling mendasar adalah bagaimana revisi UUPA nanti akan tetap menjunjung tinggi butir-butir MOU Helsinki yang selama ini menjadi rujukan dari proses perdamaian Aceh. Bob Hasan mencoba menerangkan suasana. Tidak akan pernah UUPA menanggalkan MOU Helsinki. Yang dilakukan hanya penyelarasan frasa hukum, substansi tetap, demokrasi politik, ekonomi, dan kekhususan Aceh, katanya. Hanya saja rakyat Aceh tetap waspada, sebab sejarah panjang hubungan Aceh-Jakarta tidak hanya berisi tentang perundingan damai, tapi juga luka-luka lama, pengingkaran janji, inkonsistensi, implementasi kebijakan pusat, dan marginalisasi politik pasca konflik. Di luar UUPA, Muzakir Manaf juga menyinggung potensi besar cadangan gas di wilayah Andaman yang baru ditemukan, yaitu Mubala Energy, satu perusahaan multinasional berbasis di Uni Emirat Arab. Temuan ini membuka harapan baru bagi Aceh menjadi pemain utama dalam peta energi nasional, namun menjadi kutukan sumber daya lainnya. Potensi ini juga menyimpan resiko eksploitasi tanpa manfaat signifikan bagi rakyat Aceh. Mubala harus menjadi kebanggaan Aceh, bukan justru menjadi cerita lama di mana kekayaan Aceh akan dinikmati pusat. Di sisi lain, Aceh masih berjibaku dengan penebangan liar, terutama emas. Aktivitas ilegal menggunakan merkuri terus berlangsung di hulu dan sungai, serta lereng pegunungan Aceh.
Mualim menyebutnya sebagai bencana lingkungan yang pelan tapi pasti membunuh generasi depan. Ia juga mengungkapkan bahwa kelahiran anak-anak dengan cacat akibat paparan merkuri bukan sekedar statistik, tetapi ini adalah tragedi yang dibiarkan terus-menerus berulang. Karena itu, kini pemerintah Aceh tengah menyusun skema pengelolaan pertambangan rakyat melalui koperasi serta penertiban izin yang lebih tegas. Di ujung pidatonya, Mualim menyampaikan satu kabar baik. Pemerintah pusat akhirnya merespon usulan pembangunan terowongan Gurute, proyek vital di jalur barat Aceh yang kerap terputus akibat topografi ekstrim dan resiko longsor. Jika tangki CPO mogok di sana dan tanah longsor, Aceh bisa lumpuh, katanya. Proyek ini menurut Mualim bukan sekedar infrastruktur, melainkan urat nadi konektivitas ekonomi masyarakat pesisir barat selatan yang selama ini terasa seperti wilayah terasing. Karena itulah revisi UU PA dengan segala harapan dan kerumitan politik di baliknya akan menjadi ujian besar bagi relasi pusat daerah pasca reformasi. Ini sejalan dalam diam, rakyat Aceh masih menyimpan trauma masa lalu, pengingkaran MOU Helsinki, ketidakadilan pembagian hasil sumber daya, dan inkonsistensi implementasi UU PA selama 2 dekade terakhir. Karena itulah, satu harapan kembali muncul, yaitu apapun bentuk revisi nantinya, Aceh berharap satu hal. Jangan biarkan keistimewaan Aceh kembali menjadi jargon kosong. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.